Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toheri. Saya dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Baik, dan selanjutnya di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul pengaruh media pembelajaran digital terhadap motivasi belajar siswa kelas 11 SMA Miftahul Khair. Selanjutnya di sini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan media ini pembelajaran digital mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, di sini penjelasan yang pertama yaitu perkembangan teknologi saat ini telah membawa perubahan yang sangat besar. Namun di dalam dunia ini pendidikannya itu guru tidak lagi hanya menggunakan papan tulis atau buku sebagai media pembelajaran, tetapi melalui memanfaatkan media digital seperti PowerPoint, video pembelajaran, Google Classroom, Canva, Quiz maupun aplikasi pembelajaran lainnya. Nah, walaupun demikian, pada kenyataannya masih terdapat siswa yang kurang bersemangat. Kenapa? Karena mengikuti pembelajaran. Hal tersebut terlihat dari rendahnya partisipasi siswa. Jadi kurang aktif bertanya, kurang fokus saat pembelajaran berlangsung. Jadi bahkan ada yang merasa bosan ketika guru menjelaskan materi seperti itu. Jadi oleh karena itu penelitian ingin mengetahui apakah penggunaan media pembelajaran digital ini benar-benar memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar siswa seperti itu. Selanjutnya berdasarkan di sini penjelasan selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Jadi penjelasan yang selanjutnya itu berdasarkan kondisi yang ditemukan di sekolah terhadap dua permasalahan utamanya. Pertama, yaitu motivasi belajar siswa masih belum maksimal. Oleh karena itu hal ini terlihat dari kurangnya antusiasme siswa ketika mengikuti pembelajaran seperti itu. Yang kedua itu pemanfaatan media pembelajaran digital oleh guru masih belum optimal. Nah, sehingga pembelajaran itu menjadi kurang menarik seperti itu. Jadi dari permasalahan tersebut peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai pengaruh media pembelajaran digital terhadap motivasi belajar siswa. Seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Nah, di sini ada rumusan masalah dan penelitian ini adalah apakah media pembelajaran digital ini berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa kelas 11 SMA Miftahul Khair ini. Nah, jadi tujuan penelitian ini itu mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran digital terhadap motivasi belajar siswa. Nah, seperti itu untuk yang rumusan masalah dan tujuannya. Di sini selanjutnya ada kerangka berpikir. Jadi pada penelitian ini terdapat dua variabel. Nah, di sini variabel bebas atau variabel X adalah yaitu media pembelajaran digital, sedangkan variabel X itu motivasi belajar siswa. Peneliti ini selanjutnya di sini ada berasumsi bahwa apabila penggunaan media pembelajaran digital ini semakin baik, maka motivasi belajar siswa juga akan meningkat seperti itu. Oleh karena itu penelitian ini untuk menguji hubungan antara kedua variabel tersebut seperti itu. Selanjutnya ada hipotesis. Nah, penjelasannya itu hipotesis itu merupakan dugaan sementara yang akan dibuktikan melalui analisis statistik. Nah, jadi hipotesis nol atau HO itu menyatakan bahwa media pembelajaran ini digital tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Nah, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 itu menyatakan bahwa media pembelajaran digital berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Jadi pengujian dilakukan
Di pengujian ini dilakukan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%. Nah, seperti itu. Di sini selanjutnya subjek penelitian. Nah, di sini penelitian ini dilakukan di MA Miftahul Khair dengan subjek penelitian sebanyak 25 siswa di kelas 11 MA Miftahul Khair. Nah, jadi teknik pengambilan sampel ini menggunakan sampel random sampling, yaitu setiap siswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi responden penelitian. Jadi teknik ini dipilih agar sampel dapat mewakili populasi secara objektif seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada variabel dan instrumen penelitian. Jadi variabel X ini dalam penelitian ini adalah media pembelajaran digital ya. Untuk variabelnya adalah motivasi belajar siswa. Jadi instrumen yang digunakan berupa angket dengan skala Likert, itu yang terdiri dari 5 pilihan jawaban, yaitu ada sangat setuju, ada juga netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi melalui angket tersebut diperoleh data mengenai persepsi siswa terhadap penggunaan media digital dan tingkat motivasi belajar mereka. Begitu. Nah, selanjutnya di sini data responden. Jadi setelah seluruh angket dikumpulkan, peneliti melakukan pengolahan data dari 25 responden ini. Jadi data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam program SPSS untuk dilakukan pengujian statistik. Nah, data inilah yang menjadi dasar dalam menentukan apakah hipotesis itu penelitian diterima atau ditolak, seperti itu. Nah, selanjutnya uji validasi dan reliabilitas. Jadi sebelum data dianalisis terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Jadi uji validitas bertujuan mengetahui apakah setiap butir pertanyaan benar-benar mampu mengukur variabel yang diteliti. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai R itu hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, sehingga seluruh pernyataan dinyatakan valid itu. Nah, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas, yaitu menggunakan cronbach alpha dan diperoleh nilai 0,87. Nah, karena nilainya lebih besar dari 0,70 maka instrumen dinyatakan reliable atau konsisten, seperti itu. Itu selanjutnya di sini ada uji normalitas. Jadi sebelum dilakukan uji regresi dan data harus memenuhi asumsi normalitasnya. Ya, berdasarkan hasil uji Kolmogorov atau Smirnov. Nah, itu diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200. Nah, jadi karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal sehingga layak digunakan untuk analisis regresi. Jadi selanjutnya output SPSS. Jadi penjelasannya di sini analisis utama menggunakan regresi linear sederhana. Dari output SPSS ini yang diperoleh itu nilai R itu 0,72, itu menunjukkan hubungan yang kuat antara media pembelajaran digital dan motivasi belajar. Untuk yang nilai R square itu 0,52, berarti sekitar 52% dari variasi motivasi belajar siswa dapat dijelaskan oleh penggunaan media pembelajaran digital, sedangkan 48%-nya itu dipengaruhi faktor-faktor lainnya. Jadi seperti itu, karena kedua nilai lebih kecil dari 0,05 maka HO ini ditolak dan A1 itu diterima. Jadi di sini selanjutnya ada dokumentasi. Nah, di situ saya berisi dokumentasi kegiatan penelitian mulai dari proses penyebaran angket hingga pengambilan data kepada siswa kelas 10 MA Miftahul Khair.
naik kelas 11 MA tahun lahir. Nah, jadi dokumentasi ini menjadi bukti bahwa penelitian ini benar-benar telah dilaksanakan seperti itu. Nah, untuk yang terakhir di sini ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dan sarannya ini berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran digital berpengaruh positif dan signifikan yaitu terhadap motivasi belajar siswa kelas 11 MA tahun lahir. Jadi semakin baik penggunaan media pembelajaran digital maka semakin tinggi motivasi belajar siswa. Jadi adapun saran yang diberikan itu guru diharapkan lebih sering memanfaatkan media pembelajaran digital ini agar proses pembelajaran itu menjadi lebih menjadi lebih menarik, interaktif, dan mampu meningkatkan semangat belajar siswa seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan untuk hasil penelitian saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.